saat pendirian Muhammadiyah, Kyai Haji Ahmad Dahlan memiliki dua rumusan tujuan, yaitu yang pertama ialah mengajarkan ajaran Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Bumi Putra di dalam residensi Yogyakarta. Lalu yang kedua ada memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya. Kata Muhammadiyah digunakan untuk menghubungkan dengan ajaran jejak Nabi Muhammad. Muhammadiyah memiliki identitas yang melekat pada dirinya sebagai organisasi, yaitu mengenai lambang atau simbol dari Muhammadiyah. Telah disebutkan dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah bab 2 pasal 5 tahun 2005 bahwa lambang Muhammadiyah adalah matahari bersinar utama 12. Di tengah bertuliskan dalam bahasa Arab, yaitu Muhammadiyah, dan terdapat lingkaran yang mengelilingi kata tersebut, yaitu kalimat Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah pasal 5 lambang Muhammadiyah, yaitu bisa dilihat di makalah sebagai gambarnya. Selain lambang sebagai identitasnya, Muhammadiyah punya ciri-ciri identitas lain, yaitu instrumen pengikat gerakan psikologi anggota Muhammadiyah, diantaranya instrumen Lisan Surya sebagai Mars Muhammadiyah dan instrumen Aisyah. Instrumen tersebut sangat melekat pada pikiran, perasaan, serta hati dari warga Muhammadiyah. Selanjutnya beranjak ke pembahasan kedua, yakni faktor berdirinya Muhammadiyah. Pernyataan dari mantan sekretaris PP Muhammadiyah, yaitu Jindar Tamimi, menjelaskan bahwa sebelum Muhammadiyah menjadi organisasi atau persyarikatan resmi seperti sekarang, pada tahun 1905 Masehi, Muhammadiyah adalah sebuah gerakan yang dilakukan beberapa masyarakat secara spontan. Upaya ini dilakukan Kyai Haji Ahmad Dahlan, para sahabat, santri, serta orang-orang yang sepaham dengan beliau. Menurut penjelasan Ki Bagus Hadikusumo, gerakan yang dilakukan oleh para sahabat Kyai Haji Ahmad Dahlan beserta santri tersebut dinamakan Gerakan Ittiba Nabi Muhammad, yang dimulai dari Kauman Yogyakarta. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah di Indonesia mengalami beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor subjektif, yang kedua ada faktor objektif. Nah, pada faktor subjektif ini berkaitan sekali dengan sifat serta karakter yang dimiliki Kyai Haji Ahmad Dahlan sebagai pencetus gerakan Muhammadiyah. Yang pertama, Kyai Haji Ahmad Dahlan sangat peka terhadap masalah sosial. Beliau melihat dari masalah-masalah sosial yang beliau lihat, ingin menyatukan ulama-ulama Islam serta ingin membangun pendidikan untuk umat Islam yang memadai serta lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan. Karena pendidikanlah yang bisa mengobati masalah-masalah kebodohan dan keterbelakangan. Lalu yang kedua, Kyai Haji Ahmad Dahlan memiliki pemikiran intelektual yang tinggi sebagai ulama muslim. Hal ini dibuktikan dengan memecahkan masalah-masalah yang beliau hadapi, seperti pada pengalaman beliau saat itu pergi ke Lembang, Bandung. Di tempat itu beliau mencocokkan hasil penghitungan hisabnya dengan teknologi meteorologi dan geofisika. Lalu selanjutnya, Kyai Haji Ahmad Dahlan sebagai ulama yang bukan bertipe teoritis, melainkan bertipe praktis. Sebagai pembuktian, yaitu metode tematik yang dilakukan beliau untuk mengaji tafsir yang dimulai dari ayat-ayat yang mudah dipahami serta mudah untuk diamalkan. Lalu yang terakhir, Kyai Haji Ahmad Dahlan terpengaruh oleh para tokoh-tokoh ulama muslim pembaharu di Timur Tengah seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, dan lain sebagainya. Sesuai pengalaman beliau pada umur 15 tahun yang tinggal di Mekah, beliau berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran dari tokoh tersebut. Lalu selanjutnya ada faktor objektif. Pada faktor objektif ini terdapat fakta-fakta yang terjadi terhadap umat dan bangsa Indonesia. Faktor objektif ini dibagi menjadi dua, yaitu segi internal dan segi eksternal. Adapun dari segi internal diantaranya, yang pertama, kondisi umat Islam pada masa itu terhadap pengajaran Islam sangat rendah pemahamannya. Hal ini disebabkan karena kualitas pendidikan yang rendah dan tidak memadai.
Lalu selanjutnya, lembaga pendidikan Islam di Indonesia pada saat itu secara akademis belum memenuhi syarat menjadi lembaga pendidikan modern, serta tidak berorientasi ke depan yang bersifat problem solver terhadap tantangan bangsa Indonesia pada saat itu. Lalu selanjutnya, kebodohan dan kemiskinan bangsa Indonesia yang disebabkan oleh keterbelakangan umat Islam dan bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Lalu selanjutnya ada segi eksternal. Yang pertama, kondisi bangsa Indonesia yang pada saat itu terjajah oleh Belanda, yang mana jika suatu negara terjajah oleh negara lain, bisa dikatakan bahwa negara yang terjajah tersebut adalah bangsa yang bodoh, harga dirinya rendah, dan kehilangan dinamika. Lalu selanjutnya, penjajahan Belanda pada saat itu bukan hanya membawa misi menjajah, tetapi juga membawa misi kristenisasi kepada umat dan bangsa Indonesia. Maka didengungkanlah semangat kebangkitan Islam pada masa itu yang dilakukan oleh para tokoh Islam serta ulama untuk melepaskan diri dari penjajahan. Selanjutnya beranjak ke pembahasan yang ketiga, yakni sumbangsih Kyai Haji Ahmad Dahlan terhadap pendidikan di Muhammadiyah. Kyai Haji Ahmad Dahlan dilahirkan pada tahun 1868 Masehi di Kauman, Yogyakarta, lalu meninggal pada tanggal 25 Februari 1923 Masehi dalam usia 55 tahun. Beliau memiliki nama kecil yaitu Muhammad Darwisi. Ayah beliau yaitu Kyai Haji Abu Bakar bin Muhammad Sulaiman ialah seorang pejabat Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat dengan gelar penghulu khatib di Masjid Besar Kesultanan. Sementara itu ibunya yaitu Nyai Abu Bakar juga merupakan pejabat Kesultanan Yogyakarta. Sejak kecil, Kyai Haji Ahmad Dahlan telah mendapatkan pendidikan Islam pertama dari ayahnya. Ia belajar pendidikan Islam pada ayahnya dan beberapa kiai, sekaligus juga belajar di pesantren. Beliau sejak kecil sudah berguru kepada banyak kiai, diantaranya yaitu belajar fikih kepada Kyai Haji Muhammad Saleh, lalu belajar ilmu falak kepada Kyai Haji Raden Dahlan, lalu belajar ilmu nahwu kepada Kyai Haji Musin, belajar ilmu hadis kepada Kyai Haji Mahfud dan Syekh Hayat, lalu belajar qiraah kepada Syekh Amin. Selain itu, beliau berguru kepada Kyai Haji Abdul Hamid dari Lempuyangan, Yogyakarta, dan Syekh Muhammad Jamil Jambek dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ketika beliau sudah menginjak 15 tahun, beliau pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji yang dibiayai oleh Kyai Haji Soleh sebagai kakak ipar beliau, sekaligus juga saudagar kaya. Kyai Haji Ahmad Dahlan berniat bahwa nantinya pada saat selesai menunaikan ibadah haji, beliau akan menimba ilmu serta memperdalam wawasan pengetahuan Islam di Tanah Suci serta menetap di sana. Setelah bermukim di Mekah selama 5 tahun, beliau pun kembali ke Kauman, Yogyakarta. Dan selama bermukim di sana, beliau memperoleh ilmu serta pengalaman yang berharga. Sebagai orang yang memiliki intelektual yang tinggi serta tergolong muda, beliau merintis jalur pembaharuan Islam seperti membetulkan arah kiblat sesuai dengan perhitungan ilmu falak yang ia kuasai. Pada tahun 1909, Kyai Haji Ahmad Dahlan mengunjungi kediaman Dr. Wahidin Sudirohusodo di Ketandan, Yogyakarta, untuk menanyakan hal tentang Budi Utomo. Ia ingin menyatakan diri untuk masuk dalam anggota perkumpulan Budi Utomo cabang Yogyakarta. Lalu beliau diterima serta diminta menjadi pengurus. Nah, dari sinilah Kyai Haji Ahmad Dahlan belajar untuk berorganisasi. Selain berorganisasi, beliau juga mengasah kemampuannya untuk mengajar agama Islam di Quake School Gubernamen Jetis. Lalu beliau pun disetujui dan diterima. Setelah memiliki pengalaman mengajar selama 1 tahun, beliau pun memiliki tekad untuk membangun sekolah sendiri, yaitu bernama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah. Madrasah Diniyah Islamiyah didirikan pada tanggal 1 Desember 1911, 1 tahun sebelum Muhammadiyah berdiri. Madrasah ini didirikan merupakan perpaduan antara pesantren dan sekolah Belanda. Hal ini
merupakan strategi Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mengkombinasikan semangat keislaman di pesantren dengan kurikulum pendidikan yang mengadopsi dari sistem sekolah Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendirikan lembaga madrasah dibantu oleh guru-guru dari Quake School, Guberdamen Jetis, dan pengurus dari Budi Utomo. Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendirikan organisasi banyak memperoleh saran dari mereka. Maka diaturlah peralatan keadministrasian serta tata pelaksanaannya dengan lengkap. Lalu kemudian meminta izin kepada pemerintah Hindia Belanda. Lalu pada tanggal 20 Desember 1912, pemerintah Hindia Belanda mengizinkan secara resmi dan diakui oleh Badan Hukum. Berikut susunan pengurus pada saat berdirinya Ormas Muhammadiyah pertama kali dilaksanakan dan disahkan oleh Belanda. Yakni Ketua Kiai Haji Ahmad Dahlan, lalu Sekretaris Haji Abdullah Siraj, lalu anggotanya. Yang pertama ada Haji Ahmad, lalu yang kedua ada Haji Abdurrahman, lalu yang ketiga ada Raden Haji Sarkawi, lalu yang keempat ada Haji Muhammad, lalu yang kelima ada Haji Anis, lalu yang keenam ada Haji Muhammad Fakih, lalu yang terakhir ada Raden Haji Jailani. Lalu pembahasan selanjutnya akan disambung oleh rekan saya Vigo Zulfan Alfarobi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang wujud penerapan pendidikan di lingkungan organisasi masyarakat Muhammadiyah. Baik, Muhammadiyah itu membentuk dan mendirikan organisasi otonom, tidak lain untuk sebagai pembantu meningkatkan peran dan juga gerak amal usaha pendidikan di lingkungan Muhammadiyah, dan juga serta untuk membina terhadap kader-kader pelanjut estafet kepemimpinan di Muhammadiyah itu sendiri. Nah, maka dari itu organisasi otonom inilah yang akan melaksanakan aktivitasnya langsung di bawah kendali dari Muhammadiyah sendiri. Nah, adapun organisasi-organisasi yang terkait, diantaranya seperti kita tahu ada Aisyah, terus juga ada Pemuda Muhammadiyah, ada juga Hizbul Waton, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan juga IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, dari seluruh organisasi otonom tersebut itu diberikan hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dan masing-masing organisasi otonom itu memiliki bidang garap yang berbeda-beda serta mempunyai peraturan sendiri-sendiri. Adapun posisi Muhammadiyah sendiri terhadap organisasi otonom itu adalah sebagai pembina dan pengawas aktivitas mereka. Baik, langsung saja kita bahas satu persatu. Berikut ini merupakan biografi organisasi pendidikan otonom Muhammadiyah yang terkenal di kalangan masyarakat. Yang pertama, Aisyah. Berdirinya Aisyah itu dilatar belakangi oleh para wanita pribumi yang ketika itu bersekolah di sekolahan umum. Nah, namun mereka itu sama sekali tidak diberikan pelajaran agama, sehingga para wanita-wanita itu lulusan sekolah itu khususnya itu tidak mengerti tentang pendidikan agama, dan hal ini terus berlangsung selama bertahun-tahun. Hingga pada tahun selanjutnya, yaitu tepat pada tahun 1914, Nyai Siti Walidah atau istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memiliki ide yang gemilang. Beliau membuat suatu perkumpulan dan pengajian
yang khusus digunakan untuk para pelajar perempuan dan juga ibu-ibu di sekitar lingkungan atau di sekitar kauman pada saat itu. Dan perkumpulan itu diberi nama dengan Sopo Trisno. Nah, pengajian tersebut itu diadakan pada sore hari, yaitu tepat ketika sekolah umum itu selesai. Nah, dengan seiring berjalannya waktu, pengajian Sopo Trisno itu mengalami perkembangan yang signifikan dengan nama yang berganti-ganti, mulai dari nama perkumpulan wal asri, artinya perkumpulan pada saat asar, sholat asar, setelah asar, sore hari maksudnya. Kemudian diganti dengan nama Maghribi School, yang pada akhirnya tepat pada tanggal 19 Mei 1917 itu resmi diberikan nama yaitu Aisyah. Dan Aisyah ini atas dasar nama dari istri Nabi Muhammad SAW, yang secara arti itu sebagai menunjukkan bahwa wanita itu harus terpelajar khususnya pada bidang agama, seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah Pemuda Muhammadiyah atau disingkat PM. Nah, Pemuda Muhammadiyah ini merupakan salah satu bentuk organisasi pendidikan otonom yang sengaja dibentuk Muhammadiyah dengan tujuan sebagai membentuk anak muda yang berkarakter Islami serta berwawasan luas dengan berlandaskan pada amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga tentu sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, organisasi Pemuda Muhammadiyah ini didirikan pada tanggal 2 Mei 1932 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1350 Hijriah di Yogyakarta. Nah, organisasi Pemuda Muhammadiyah ini pada awalnya memiliki nama Siswa Proyo Priyo atau disingkat SPP, yaitu sebuah gerakan yang telah lama diinginkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendidik dan membina para kader atau para remaja-remaja Muhammadiyah. Nah, selanjutnya adapun dalam pergerakan dinamikanya, itu Pemuda Muhammadiyah bergerak amal dengan kegiatan pendidikan kepemudaan hingga pada kepanduan. Nah, tidak sedikit juga itu berkat kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Pemuda Muhammadiyah, itu membawa peran Pemuda Muhammadiyah untuk menyebarkan syiar atau menyebarluaskan ajaran-ajaran Muhammadiyah pada daerah-daerah tertentu. Nah, pada akhirnya Muhammadiyah pun itu juga terbantu akan perkembangan ke berbagai daerah yang sebelumnya belum ada Muhammadiyah. Seperti itu. Jadi kontribusi dari organisasi otonom Pemuda Muhammadiyah sendiri itu sangat besar bagi perkembangan Muhammadiyah. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah organisasi otonom Hizbul Wathan. Kita memang tidak asing dengan istilah Hizbul Wathan. Hizbul Wathan itu merupakan salah satu bagian dari organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang pendidikan, khususnya dalam praktik kegiatan kepanduan. Nah, kalau kita sebut biasanya itu pramuka, kepanduan itu pramuka. Jadi di Muhammadiyah itu memiliki kegiatan kepramukaan dengan nama Hizbul Wathan. Nah, tentang berdirinya organisasi Hizbul Wathan ini itu tidak terlepas dari berkembangnya organisasi pendidikan sebelumnya yang sudah saya jelaskan sedikit tadi tentang yaitu Pemuda Muhammadiyah.
Nah, pada akhirnya singkat waktu dengan bantuan para murid-murid dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, sekitar pada tahun 1918 itu terbentuklah organisasi kepanduan di Yogyakarta yang sebelumnya itu namanya adalah Pathfinder Muhammadiyah sebelum nama Hizbul Wathon. Nah, organisasi ini itu resmi tergabung dalam kepanduan Muhammadiyah pada tahun 1961. Nah, kegiatan kepanduan ini ketika pertama kali setelah dibentuk adalah melakukan kegiatan-kegiatan ringan seperti contohnya kayak latihan baris berbaris, ketangkasan, dan juga kegiatan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K atau kegiatan kemedisan. Adapun tujuan didirikannya atau dibentuknya organisasi Hizbul Wathon ini itu adalah mewujudkan masyarakat yang memiliki budi luhur, makmur, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, yang tentunya dengan wadah pendidikan kepanduan. Nah, di samping kegiatan kepanduan, organisasi ini juga sebagai penyebar dari dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, pada akhirnya organisasi Hizbul Wathon ini itu dipandang cocok dan resmi dijadikan sebagai bagian dari ekstrakurikuler yang ada di sekolah Muhammadiyah. Tidak hanya ekstrakurikuler, namun model pendidikan Hizbul Wathon ini itu juga dijadikan sebagai acuan metode pendidikan Islam yang diterapkan pada jenjang SD, SMP, bahkan hingga SMA. Nah, secara umum, organisasi Hizbul Wathon ini memang sama dengan kegiatan kepanduan pramuka. Namun, dasar-dasar kegiatannya itu bernafas Islami yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini yang menjadi perbedaan dari kegiatan kepanduan pramuka. Seperti itu. Jadi secara keseluruhan sama, hanya saja pada Hizbul Wathon ini dimasukkan nilai-nilai dengan dasar agama Islam. Selanjutnya, wujud penerapan pendidikan di lingkungan Muhammadiyah. Yang keempat adalah IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ikatan Pelajar Muhammadiyah merupakan salah satu bentuk organisasi pendidikan otonom yang dibentuk Muhammadiyah dengan tujuan menjadikan pemuda Muhammadiyah sebagai kader yang berkarakter Islami serta berwawasan luas. Jadi secara tujuan itu tidak jauh dari pemuda Muhammadiyah. Ikatan Pelajar Muhammadiyah sendiri itu juga menjadi salah satu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah lingkungan Muhammadiyah. Organisasi ini tentu banyak memiliki peran terhadap para pelajar Muhammadiyah. Banyak kegiatan-kegiatan yang diadakan dari IPM sendiri yang menyangkut tentang pendidikan moral yang tentu dikemas dengan informal gitu. Nah, di dalam IPM itu para pelajar Muhammadiyah diberikan pendidikan dan contoh-contoh teladan bagaimana cara kita beradab, berakhlak yang sopan santun terhadap sesama dan lain-lain sebagainya. Dari kegiatan tersebut dapat digaris besar bahwa kehadiran organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini menjadi tameng atau menjadi cover akan kemerosotan moral para pelajar
Di sana diajarkan cara mendidik dan membina mental, membina karakter dan juga kepribadian yang memegang teguh pada akhlakul karimah atau akhlakul islami. Terlebih pada masa sekarang ini yang kita semua juga tahu bahwa pergerakan arus globalisasi yang berkembang begitu cepat dan liar seperti itu. Maka kehadiran dari IPM ini sangat penting bagi generasi-generasi penerus dari Muhammadiyah. Nah, pada akhirnya pengurus pusat Muhammadiyah ini memiliki terobosan, yaitu dengan membentuk organisasi mahasiswa Muhammadiyah yang baru, yang mana ini menjadi wadah atau perlindungan terhadap kader-kader mahasiswa Muhammadiyah yang lain yang dikhawatirkan terkena serangan PKI pada masa itu. Nah, jadi seperti itulah secara singkat keterkaitan antara IMM dan juga HMI. Baik, lanjut ke materi tadi. IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini hadir di bidang pergerakan mahasiswa dan berupaya untuk mencetak kader-kader penerus kepemimpinan bangsa yang memiliki karakter mulia serta menjunjung nilai-nilai daripada Islam itu sendiri, sehingga diharapkan mampu menjadi tauladan bagi masyarakat dan khususnya bagi mahasiswa yang lainnya. Sejalan dengan gerak amal Muhammadiyah, IMM harus bisa menggabungkan kemampuan ilmu agama dan juga ilmiahnya guna memantapkan perjuangan dakwahnya khususnya dalam lingkup mahasiswa. Oleh karenanya setiap anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini dituntut untuk tekun beribadah dan juga tertib dalam studi kuliahnya. Dan pada akhirnya mereka akan bisa mengamalkan pengetahuan sebagai simbol bahwa menjadi pribadi atau pemuda yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Baik, mungkin cukup itu materi dari saya. Ya, semoga materi ini bermanfaat. Kita lebih tambah wawasan, kita juga lebih tahu bahwasanya ternyata di Indonesia itu banyak sekali wadah-wadah pendidikan yang sengaja dibentuk oleh organisasi masyarakat Islam seperti NU dan Muhammadiyah. Dan kalau boleh jujur, saya baru tahu bahwa Muhammadiyah itu juga memiliki organisasi-organisasi yang bergerak di bidang pendidikan. Ya karena kebetulan saya NU dan saya itu dulu pernah juga ikut organisasi IPENU. IPENU itu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Dan ternyata setelah saya mempelajari materi ke Muhammadiyah juga memiliki seperti itu. Kayak contohnya tadi ada Aisyah. Kalau di NU itu disebut sebagai Muslimat NU. Kemudian ada IPM. Kalau di NU itu IPPNU, IPENU, seperti itu. Ya, apapun organisasinya nggak masalah. Karena pada intinya mereka cuma mewadai ajaran kita, ajaran Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah agar tidak tergerus oleh aliran-aliran yang lain. Yang pastinya NU dan Muhammadiyah memiliki niat dan iktikad baik untuk menjaga pendidikan khususnya pelajaran Islam di Indonesia ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, itulah pemaparan materi dari kelompok kami.
Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi teman-teman sekalian. Apabila ada pertanyaan, saran, atau kritikan, bisa diajukan pada sesi tanya jawab setelah ini. Kami dari kelompok presentator meminta maaf sebesar-besarnya jikalau ada kurangan ataupun kekeliruan dalam membuat video materi presentasi. Tetap semangat dan tetap terus istiqomah dalam menjalani hari-hari perkuliahan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.